Pemirsa, transaksi janggal 349 triliun rupiah yang disebut Mahfud MD melibatkan ratusan entitas ASN di Kementerian Keuangan masih menjadi misteri. Kemanakah dugaan larinya uang tersebut dan seperti apa modus TPPU yang bisa dilakukan? Berikut apa kata fakta. Polemik temuan janggal transaksi 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan semakin menjadi misteri. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK mengungkap fakta mengejutkan. Lalu apa kata fakta? Mahfud MD menyampaikan hasil pemeriksaan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dana total transaksi sebesar 349 triliun dibagi menjadi 3 kelompok. Kategori pertama berupa transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu sebesar 35 triliun rupiah. Lalu kategori kedua berupa transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkyu dan pihak lain sebesar 53 triliun. Dan yang terakhir berupa transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan kewenangan Kemenkyu sebagai penyidik TPA dan TPPU sebesar 260,1 triliun rupiah. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael udah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Mahfud juga mengungkap nilai fantastis transaksi janggal ini merupakan akumulasi dari tahun 2009 hingga tahun ini. Ia juga membeberkan terdapat 491 entitas ASN yang terlibat. Untuk kategori pertama, yaitu sebesar 35 triliun, diduga ada 460 ASN yang terlibat. Sementara untuk kategori kedua, yaitu sebesar 53 triliun rupiah, diduga ada 30 ASN yang terlibat. Dan untuk kategori ketiga, berupa transaksi janggal sebesar 260 triliun, belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkyu. Temuan PPATK tersebut telah diserahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pihak berwenang menindaklanjuti pelanggaran. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengusut kasus ini. Sedangkan Ketua Komisi 3 DPR, yaitu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menolak pembentukan pansus karena menurutnya mendalami perkara ini merupakan wewenang atau tugas dari Menko Polhukam. Kemana sih aliran dana ini dan untuk apa? Apakah akan dipergunakan untuk politik, pemilu, dan lain-lainnya? Itu kan harus melalui mekanisme namanya itu investigasi. Kalau kita bicara dalam ranah misalnya pidana ya, nah itu baru confirm ini uangnya digunakan untuk ini. Tapi kalau sebatas kita bicara transaksi keuangan mencurigakan, itu jelas di Undang-Undang 8 2010 itu dasar hukumnya di state bahwa ini pun perlu ditindaklanjuti. TPPU itu modusnya seperti apa? Modusnya paling sederhana tadi, terima uang langsung dibelanjakan. Atau pakai nama orang ketiga atau yang sedikit lebih kompleks. Tadi dia pakai skema bagaimana dia bisa mengendalikan struktur struktur bisnis, transaksi. Fakta misteri transaksi janggal ini telah dibuka ke publik. Kini harus diusut tuntas dana tersebut untuk apa dan mengalir kemana. Saya Raisa Nadia dan Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.